agar kematian kepada Yesua jangan terjadi kan? Permintaan Betul. dia kan? Iya. Permintaan dia dikabulkan atau tidak ini? Tidak. Tidak dikabulkan. Berarti kalau permintaan dia tidak dikabulkan, berarti bagaimana dengan ini? Berarti ini bohong. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini satu. Ya. Baru yang ini bagaimana? Yang Baru ayat dengan mana? yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Ayat mana? Yang ini juga Ibrani. bagaimana nih? Di mana? Karena Ibrani? kesalahannya ia telah didengar. Oh, yang Ibrani tadi ya. Iya, sama Yohanes 11:42. Coba Anda baca Yohanes 11:42. Yohanes 11. 42. Kalau nggak didengar berarti Yesus bukan soleh kan kayak gitu. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan Selalu aku. mendengarkan aku. Oke, iya. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini apa nih masalahnya? Oh, ini masalah doanya ini. Baca Aku di engkau atas. Iya, ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Yesus selalu didengarkan oleh Bapaknya atau tidak? Betul, didengar. Betul. Didengar. Betul. Bagaimana doa di Taman Getsemani Anda bilang tidak didengar? Doanya itu kan berbunyi sekiranya mungkin, Bang. Artinya Iya, Yesus itu sekiranya mungkin. Assalamualaikum Bang Dalbo. berarti nggak mungkin dong. Benar nggak? Kalau sekiranya mungkin. Salam. Iya. Ya, assalamualaikum Bang Izin Dalbo. sebentar. Lanjut Bang Loding. Salam. Jadi ini Ya. hanya masalah kata kalimat ya. Bagaimana Pak PST ini Adam. memahami kalimat itu, memahami kalimatnya. Artinya kalau dia sekiranya mungkin pernyataan dari Yesua, berarti tidak mungkin, Bang. Bang Dalbo lanjut dulu. Atau siapa? Bunda Natali. Saya beli istri punya. Kalau saya sederhana aja, Bang Lodin. Teman-teman sederhana. Kalau doanya Yesus tidak didengarkan oleh Tuhannya, ngapain kalian berdoa dalam nama Yesus? Yesus sendiri yang berdoa ditolak. Kan begitu sederhananya. Gampang kok. Lanjut. Nah, gini loh Pak. Iya. Bang Ceria. Nah, kalau Abang memaksain Yesus harus meninggal, Bang. Lantas bagaimana Bang tentang ini? Ini Abang menginginkan kan? Ini mengikuti iman Abang. Nah, kalau Yesus Abang katakan mati, Bang. Bagaimana Matius 24 nomor 30, Bang? Matius berapa? Matius 24 30. Dan menurut pemahaman Abang, ketika Yesus datang kedua kali itu berupa manusia atau roh, Bang? Matius 24 ayat 30 Iya. ya. Kalau menurut pemahaman Abang menginginkan Abang itu Yesus mati. Kita ikuti narasi Abang. Itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya itu ya. Nah, menurut iman Kristen ya, ini mencakup dari pernyataan Bang Loding sama Bang Papi Gembala tadi ya. Menurut keimanan Abang, meyakinkan Yesus itu nampak turun kedua kali ke dunia itu berupa apa Bang? Anak manusia apa berupa roh? Atau Tuhan semestinya sebagaimana pemahaman Abang? Menurut Abang? Kalau izin Bang Sal, kalau si Ceri ini dia nggak meyakini Yesus itu Tuhan, bukan. Berbeda. Iya nggak apa-apa, kan dia tetap menginginkan kematian Yesus kan? Makanya aku tanya, dalam iman mereka ini, dalam iman dia sendiri, ketika dia meyakinkan Yesus mati, berarti dia ketika meyakinkan Yesus turun ke dunia itu berupa apa gitu? Loh, itu tadi udah jelasin di Matius 24 ayat. Iya, berupa apa? Sementara dalam Ibrani 9:27 Bang, manusia itu Bang mati hanya sekali Bang. Kalau Abang meyakinkan Yesus pernah mati, lantas yang turun ke dunia anak manusia mana lagi? Buka Ibrani 9:27. Ini Ibrani 9:27. Kalau Abang meyakinkan Yesus itu mati, Ibrani 9 ayat. iya, tolong baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Nah, Yesus mati nggak menurut iman Abang? Maksudnya saat ini? Iya, Saat ini atau? iya, menurut Abang Yesus pernah mati nggak? Iya benar. Lantas siapa anak manusia mana yang hidup dua kali Bang? Manusia mana yang hidup dua kali? Iya. Dan siapa yang turun dalam Matius 24:30 tadi? Oh jadi gini Bang, apa kronologisnya begini? Jadi Yesus ini dilahirkan.
Oke. Bang, dalam Ibrani, Bang, sebentar, dalam Ibrani, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Di situ penegasan, Bang. Hanya satu kali, hanya. Itu hanya, Bang, penegasan. Dalam kamus bahasa, Bang, kalimat hanya penegasan, Bang. Hanya satu kali. Kalau Abang meyakinkan Yesus mati, lantas siapa dalam Matius 24:30 itu yang turun ke dunia diperlihatkan oleh manusia lainnya? Oke Bang, saya jelasin 9:27 dulu ya. Ini sama dan sama seperti manusia ditetapkan hanya untuk mati hanya satu kali saja. Ini ditujukan kepada orang, manusia Yesus secara manusia. umum. Yesus nggak manusia. Bukan manusia jenis. Bang, buka 2 Yohanes 1, Bang. 2 Yohanes 1:7, Bang. 2 Saya Yohanes jelasin Ibrani 1:7. Sebentar, Abang bilang tadi Yesus bukan manusia. Buka 2 Yohanes 1:7, Bang. Yesus hanya datang sebagai manusia. Ditegaskan lagi, hanya datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Ditegaskan di situ buat kalimat penegasan hanya. Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1. Yohanes 1 Nomor 7, silakan baca. Sebab banyak penyesat, itu ya. Ya, silakan baca. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai Itu kan? penyesat. Sebagai kan? Iya betul, sebagai manusia. Berarti ketika dia datang sebagai manusia, kalau keimanan Kristen meyakinkan dia mati, lantas dapat nggak Ibrani 9:27 tadi? Oh itu. Ya itu maksudnya memang mati satu kali. Jadi yang bangkit, yang turun nanti dalam Matius 24:30 siapa? Ya Yesua yang turun. Loh, tapi kan dia nggak jadi manusia lagi, gimana sih? Kan sudah bangkit. Sudah bangkit. Sudah bangkit dan naik ke surga. Berarti Yesus hidup 2 kali. Enggak 2 kali, sudah bangkit. Jadi satu kali. Kematiannya 1 kali. Bang, dalam Ibrani, Bang, manusia itu hanya hidup 1 kali, Bang. Nah, kalau Kristen meyakinkan Yesus mati, lalu turun nanti bangkit lagi, berarti itu berapa kali dia hidup, Bang? Oh, salah pengertian. Dengar Bang. Pada saat disalib mati, hari ketiga bangkit, kemudian naik ke surga. Jadi manusia lagi gitu? Ya sudah dengan tubuh kemuliaan Bang. Artinya tidak tubuh manusia lagi. Lantas dalam Matius 24 ini siapa, Bang, yang turun, Bang, yang diperlihatkan? Berarti nanti dia datang bukan berupa manusia, berupa roh. Emang roh bisa dilihat? Oh, pengertiannya ke situ. Iya, iyalah. Yesua itu mati 1 kali memang pada saat disalib dan bangkit setelah bangkit. Oke, dalam penyalipan, dalam iman Kristen meyakinkan Yesus itu disalibkan mati Yesus. Nah, lantas yang dikatakan Yesus di sini adalah untuk mewanti-wanti. Itu kan dalam Matius 24 ini dari nomor 4-nya itu tentang pengajaran sesat nanti itu, si penyesat. Sampai ditanya muridnya, Yesus, bagaimana nanti tanda kedatanganmu? Karena Yesus tahu dia akan diselamatkan oleh Tuhan yang disampaikan Bang Loding tadi. Doa dia itu diselamatkan oleh Tuhan atas kesolehan dia yang disampaikan Papi Gembala tadi. Bagaimana mungkin dia dibinasakan sementara dia utusan Tuhan? Diselamatkan Yesus nanti datang ke dunia kedua kalinya untuk memberitakan tentang pengajaran-pengajaran yang dijadikan dia Tuhan oleh orang tuanya juga dijadikan Tuhan. Ada sekte yang menuhankan orang tuanya, ada juga yang menuhankan dia. Kan sudah dijelaskan Bang Loding tadi. Yang disampaikan Papi Gembala tentang turunnya Yesus tadi, dan juga disampaikan Bang Loding tentang dia diselamatkan. Aku dari tadi mendengar, nyimak loh, paham loh apa yang disampaikan mereka gitu. Bagaimana mungkin Abang sukarela mengatakan dia mati, sementara dia juga mengatakan dia akan turun kedua kali. Dalam Ibrani 9:27, manusia itu hanya mati sekali, sementara Yesus mengatakan dia akan turun berupa anak manusia. Berarti kontradiksi nih antara Ibrani dan Matius ini. Itu kan nggak kontradiksi Bang. Memang Yesus manusia dan turun sebagai anak manusia. Oke, lanjut Bang Loding. Mungkin gitu aja Bang Loding. Kayaknya yang teman-teman di bawah paham. Iya, jadi matinya 1 kali pada saat disalib. Poinnya, izin Bang, setelah bangkit itu nggak mati lagi Bang. Poinnya tadi, ini Bang,
Kalau abang baca doanya itu bang, 3 kali loh dia berdoa bang. 3 kali sampai dia apa dia bilang seperti rasanya mau mati katanya kan. Itu kalau abang baca, saya merinding loh kalau baca doanya itu bang. Lalu abang mengatakan bahwa doanya tidak dikabulkan. Ini sangat miris bang. Sementara dia itu anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan loh bang. Dengarkanlah dia. Lalu di 1142 tadi yang dibawa oleh Bang Loding, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu kan. Nah, bayangkan coba abang baca di doa di Taman Getsemani itu bang, merinding kalau kita baca itu bang. Iya, tadi merinding yang lucunya lagi Bang Loding. Ya, yang lucunya lagi murid-murid ini tidur biasa aja dia mah. Padahal Yesus ini besok peristiwa besar. Tidur murid-muridnya itu bang. Iya benar-benar. Tidur. Kan gitu. Betul. Gini, izin Pak Plopo. Abangku mau Yesus mati atau mau Yesus hidup? Betul, Yesus sudah hidup kan, sudah dibangkitkan hari ketiga. Ya, bukan sebelum penyaliban. Anda pilih mau Yesus kita matikan di sini atau kita hidupkan dia tanpa ada proses penyaliban. Kau pilih mana? Loh, kita kan nggak bisa milih. Itu sudah terjadi masa lalu. Gimana kita milih? Nggak bisa. Siap. Di dalam Yohanes 8, saya memperkuat aja argumentasi yang disampaikan oleh Bang Lodin. Di dalam Yohanes 8:29. Yohanes 8:29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya Yesus ini tidak pernah ditinggalkan. Nah, perlu kita pertanyakan yang berteriak di tiang kayu salib ini, Eli, 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 lama sabachthani. Siapa ini? Dia itu Yesus siapa juga. Kira-kira ini yang disalib ini? Padahal Yesus sendiri dalam Yohanes 8:29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Begitu juga di dalam Lukas 4 nomor 10 nomor 11. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jangankan terantuk tombak, Pak, kakinya aja tidak dibiarkan terkena batu, nggak dibiarkan. Nah, ini tombak loh. Iya, makanya saya bilang dengar dulu bang. Itu kan pada saat diuji oleh iblis kan, yang katanya disuruh loncat kan, betul nggak? Betul. Nah, terus dibilang terakhir, enyahlah kau iblis, karena bukan apa itu, bukan keinginanmu, tapi kehendak Bapakku itu, ya kan? Gimana pandangannya nih bang? Yang berteriak di tiang kayu salib, siapakah mereka? Karena Yesus sendiri yang menyampaikan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa-apa berkenan kepadanya. Silakan. Betul. Jadi itu pernyataan Yesua bang. Yesua itu menyatakan. Dan di salib itu siapa bang? Yang berteriak. Juga. Persis sama Yesua juga. Kok bisa bertentangan bang? Tentu ditinggalkan di situ. Tidak ditinggalkan, tapi itu adalah proses yang harus dijalani. Eli, bang. Eli, lama sabachthani. Itulah proses. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Betul bang, itulah proses mesianik yang harus dilalui oleh Yesua. Jadi ya kan di sini pernyataannya bang, Yohanes 8:29, dia tidak akan dibiarkan. Paham nggak bang bahasa Indonesia? Makanya dia tidak akan dibiarkan sendiri. Betul, makanya hari ketiga dibangkitkan bang. Bukan masalah bangkitnya bang, dia tidak dibiarkan. Iya betul. Coba dibaca baik-baik Yohanes 8:29. Memang tidak dibiarkan, makanya bangkit pada hari ketiga. Lalu tapi yang lari, yang dipanggil Yesus itu Eli, 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 lama sabachthani. Pak, iya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu pernyataan Yesus sebagai manusia. Coba. Sebagai manusia. Nah sekarang apakah doanya, saya pertegas lagi, apakah doanya Yesus ini dikabulkan oleh Bapa apa tidak?
dalam Ibrani 5 nomor 7 yang disampaikan tadi Pak Lodin. Ibrani apa Matius? Ada juga di Matius 26, ada juga di Ibrani 5 nomor 7. Ini Nah. kayak permohonan kredit dia di situ. Sambil Iya. sambil nangis Yesusnya di situ. Minta Betul, perlindungan, minta pertolongan untuk diselamatkan dari kematian. Iya, Yesus sebagai manusia, dia punya hati lah bahwa dia sudah ketakutan sekali. Tetapi dibilang sekiranya mungkin ya, itu udah jelas. Tidak, itu coba sekiranya- dibaca dulu Bang. Ibrani tidak 5 nomor 7. Jangan-jangan Ibrani- abang nggak pernah baca loh. Ibrani berapa? 5 nomor 7. Ini sampai anak orang ini nangis loh Bang. Abang paksa-paksa dia mati. Nih, dengar Bang, saya baca ya. Dalam hidup Silakan. sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Elohim ya, dia yang sanggup menyelamatkan Yesua dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Pertanyaannya, apakah Elohim ini, Allah Bapa ini sanggup nggak menyelamatkan Yesus dari kematian? Lah hari ketiga dibangkitkan Bang. Artinya dia tetap mati kan maut ini mati. Iya diizinkan. Itu adalah proses mesianiknya Bang. Saya tanya Bang sekali lagi, apakah sanggup nggak Elohim ini menyelamatkan Yesus dari kematian? Sanggup, sangat sanggup. Kenapa dia tidak selamatkan? Anak orang ini nangis loh. Karena itulah proses mesianiknya. Bang. Ibarat pengambilan kredit Bang, tertolak kreditnya, jawaban permohonan saya. lagi. Jawaban saya, itulah proses mesianiknya. Mesianiknya Berarti artinya Bang, kesimpulannya sebelum saya kembalikan ke Pak Lodin, kesimpulannya doanya Yesus ini ditolak. Tidak ditolak karena sekiranya mungkin. Yesus menyatakan sekiranya Ini mungkin. dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ini Betul. 2 kali loh. Dan ketiga kalinya dengan ratapan tangis. Nah kalau Betul, di betul. Islam ini ketika berdoa sambil menangis, ya kan? Dikabulkan itu. Betul nggak Bang Loding? Kadang-kala saya ini betul semua loh. Benar. Tapi nggak dikabulkan kan Bang? Ratapan tangis dan keluhan 4 kali loh. Mengeluh kepada dia. Mengeluh ini. Ini Tuhan apaan ini? Kata keluhan Yesus ini, Tuhan apaan ini? Tidak bisa menyelamatkan aku dari kematian. Jawab ya. Aku Saya jawab. tersiksa loh. Ya silakan. Karena itulah proses mesianik. Itulah proses mesianik Yesua. Kau harus melalui proses itu. Elohim menyatakan kamu harus melalui proses itu. Itulah Artinya proses tidak diselamatkan Yesus dari sebagai kematian dengan doanya ini. Di hari bangkit gak gimana nggak diselamatkan? Iya, bukan bicara bangkitnya Bang. Abang paham nggak maut ini apa artinya? Saya ngerti. Kematian. Kematian. Nah ketika Yesus dibal-bali di tiang kayu salib, apakah diselamatkan dari kematian itu? Pada saat itu tidak. Tapi itulah proses Tidak mesianik. berarti doanya tidak dikabulkan dan Bapa ternyata tidak mampu menyelamatkan Yesus dari kematian. Gampang kok. Nah, bangkit hari- itu poin pertama dan kedua kesimpulannya Bang. Sebelum saya bangkit hari kembalikan ketiga itu ke apa? Pak Lodin. Kesimpulan kedua. Ya. Bapak tidak mampu menyelamatkan Yesus. Kedua, ngapain kalian berdoa dalam nama Yesus? Sedangkan Yesus sendiri berdoa kepada Bapa tidak dikabulkan. Rugi. Lebih baik kau berdoa dalam nama Lodin. Gampang kok. Ayo, lanjut. Oke Bang, saya jawab ya. Itulah proses mesianik daripada Yesua. Dia harus wajib melalui proses itu, kematian dan dibangkitkan pada hari ketiga. Doanya dikabulin. Nah itu makanya 2,6 miliar manusia itu jadi Kristen. Bang, Lukas Prosesnya, 22 Bang. nomor 43 Kalian Bang. tidak mengakui proses itu, terserah silahkan. Tapi itulah proses Lukas mesianiknya. 22:43 Tuhan kabulkan diutus seorang malaikat kepada Yesus. Buka tuh Lukas 22 ketika berdoa dia. Lukas 22:43 itu dikabulkan doanya dari Tuhan mengutus malaikat dari langit untuk menyampaikan menolong Yesus, memberi kekuatan. Ditolong kok kau bilang enggak, kau pelintir Biblemu. Jangan gitu lah. Ya, ayat Lukas berapa? 22:43 buka. Ayat 43. Karena gini loh, kalian kayaknya memaksakan. Padahal itu bagian dari proses mesianik Yesua. Itulah proses wajib
Yesus wajib melalui proses itu sampai kematian dan kebangkitannya. Baca dulu. Ayat berapa? 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Oke? Tolong kok bilang enggak? Itu Tuhan bantu dia. Untuk diberi kekuatan melalui proses penyaliban. Oh, Diberi kekuatan berarti. supaya sanggup menghadapi penyiksaan itu. Lanjut Bang Lodi. Memang begitu. Abangku, Bang Chani, agama Oke. itu harus selaras dengan akal, tidak boleh agama mematikan akal. Anda ini akalnya sudah dimatikan. Coba Enggak, Anda tadi berpikir sabar. Anda berpikir secara logis. Anda bilang Logis, untuk mendapatkan gelar Mesias maka dia harus melalui proses penyaliban. Benar tak? Benar kan? Betul. Harus Nah, berarti sempurna, Anda harus, ini bukan dengar. Berarti harus sesuai dengan keinginan Iya, Elohim. dengar. Iya, dengar. Berarti Oke. Anda ini bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut Paulus, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Kan? Padahal Anda lupa Lukas 2 nomor 11, dia dari bayi sudah Kristus. Kristus kan bahasa Yunani, bahasa Ibrani kan Mesias. Hari Iya. ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Berarti dari lahir dia sudah Kristus. Bagaimana Anda bernarasi harus melalui proses penyaliban itu agar dia jadi Kristus? Yang saya Yesus tidak manusia. logis begini, Bang. Yang saya tidak Yesus logis manusia begini. ini adalah utusan. Yesus adalah utusan, manusia yang diutus. Makanya dibilang mesianik atau Hamasia, Yesus Hamasia. Jadi kalau sudah pakai terjemahan ya itu Paulus, maka saya bilang saya berpegang pada Yesua, bukan pada Paulus. Oke, itu aja yang harus dipegang. Iya, Anda Terserah dengar Paulus dulu. apa. Anda dengar dulu. Dengar baik-baik ya. Coba Anda baca Matius 19 nomor 16, 17 sampai 18. Coba baca. Apa bunyinya? Matius berapa? Matius berapa? Matius 19, 16, 17, 18. Matius 19 ayat 16 ya. 16, 17, 18. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim." Terus 18. Iya, 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesua, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan seks dusta. Hormatilah ayah ibumu," dan selanjutnya. Orang kaya itu datang kepada Yesua mengatakan, "Aku ingin hidup yang kekal." Maka Yesua mengatakan, "Turuti segala perintah Allah." Maka orang itu bertanya, perintah Elohim yang mana? Maka Yesus jabarkan perintah Elohim itu. Satu, jangan membunuh. Berarti aturan dari Elohim jangan membunuh. Nah, kenapa Yesus dibunuh? Dan itu Anda mengatakan bahwa keinginan dari Elohim, berarti Elohim membuat aturan yang dilanggar sendiri. Tidak. Itu bukan keinginan Elohim untuk Yesus dibunuh, Oke. tapi keinginan dari Oke. ahli Taurat. Kalau keinginan ahli-ahli Taurat Yesus itu dibunuh, kan tadi Bang Dalbo sudah kasih ayatnya bahwa Yesus akan Bapakku tidak akan meninggalkan aku, kan? Berarti Elohim berkuasa tidak? Betul, berkuasa. Berkuasa. Bisa enggak Elohim mencegah pembunuhan para ciptaan-ciptaannya ini? Bisa. Bisa. Tapi Berarti diizinkan. terkabulkan tidak doanya Yesus itu? Yesua di Taman Getsemani. Yesus itu tidak berdoa untuk dikabulkan, Bang. Karena dia bilang, "Jikalau sekiranya." Mana ada Yesus berdoa tidak untuk dikabulkan? Coba, Kalau dia dengar, tahu begitu dengar, enggak Bang. usah dia. Bang, dengar baik-baik Bang ya. Kalimat intinya, Kalau Yesus jikalau dengar. Jikalau sekiranya Ya. mungkin. Oke? Artinya tidak mungkin kan? Benar nggak? Bagaimana Kalau bisa Anda? jikalau sekiranya mungkin. artinya tidak Kalau mungkin. kalau dia punya simpel begini, ya Tuhan, kalau boleh Nah, nih, kalau ini boleh. doanya simpel. Berarti nggak boleh. Ya Tuhan, kalau boleh ini kematian ini jangan terjadi padaku. Kalau Tetapi boleh. bukan, ya kalau boleh kematian ini jangan terjadi kepadaku ya Allah, Betul, ya betul. Tuhan. Tetapi Betul. kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Betul. Tetapi Benar kehendakku itu, tetapi kehendak Yesus itu agar penyaliban kematian ini tidak terjadi, benar tidak? Kalau boleh. Tapi Kalau boleh nggak? boleh. Nggak Nah, boleh. sekarang Berarti nggak doanya itu didengar atau tidak?
Didengar, cuman tidak dikabulkan. Tidak boleh. Didengar. Tapi tidak boleh, Kalau tidak didengar dikabulkan. berarti Karena doanya itu dikabulkan, bro. Bagaimana Anda didengar ini? dikabulkan, Bang. Kan sudah jelas tuh kalau boleh. Ngerti nggak? Iya, Kayak gini, berarti misalkan- keinginan Yesus yang pertama, ya Bapak, kalau boleh nih Bapak, kalau boleh nih, penyaliban itu jangan terjadi, kematian jangan terjadi, tetapi bukan Betul. yang aku kehendaki, Bapak yang Benar. kehendaki. Nah, Benar. ternyata berarti permintaan pertama Yesus itu dia menolak kematian agar jangan terjadi kepada dirinya kan? Betul. Nah, doanya didengar atau tidak? Tidak boleh, tidak dikabulkan. La ilaha illallah. Hapus Jadi ayat-ayat kabulkan. lain, hapus. Hapus Ibrani 5 nomor 7, hapus yang doanya telah didengar. Yohanes 11:42 hapus. Matius berapa tadi yang Bang Dalbo bilang Oke. hapus. Nah, Hapus. jawabannya gampang, Bang. Jawabannya gini. Yesus sendiri bilang ya, karena bukan kehendakku lah yang terjadi, tetapi kehendakmu, Elohim. Jelas Bapak gak? selalu mendengarkan aku karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak berikan kepadaku. Bapak Benar. selalu mendengarkan aku. Benar. Kenapa Tapi doa ini tugas- Bapak tidak mau dengar? Iya, karena itu tugas mesianiknya. Itulah yang paling terberat, Bang. Itulah yang paling terberat dari tugas mesianik Yesua. Berarti, oke, Yesus datang ke dunia ini dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh oleh ahli Dibunuh. Taurat. Orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jahat. Perbuatan jahat. Setelah Yesus dibunuh, siapa yang siapa yang menikmati hasilnya? Sebagai penebusan dosa. Darahku, siapa darah yang menikmati perjanjian. hasilnya? Berarti dari perbuatan jahatnya orang-orang Yahudi itu menjadi kebaikan buat kekristenan karena dosanya ditebus, benar? Betul sekali. Benar sekali. Berarti kalian menikmati di atas penderitaan orang, betul? Aduh. Iya, konsekuensinya begitu. Kalau begini, dengar Cani, dengar. Kalau orang-orang Yahudi, kalau orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu saja perbuatan yang keji, bagaimana kalian yang menikmati hasil dari pembunuhan itu? Kalau kalian yang menikmati hasil dari pembunuhan itu bisa mengampuni dosa kalian, menebus dosa kalian, maka yang berhak masuk kerajaan sorga lebih dulu orang-orang Yahudi. Karena dengan asbab mereka dosa kalian ditebus. Karena dengan perbuatan mereka dosa kalian ditebus. Berarti mereka berjasa buat kalian. Tidak. Karena tidak Yesus berjasa. mengatakan, sabar. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 kan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan iblis. Keinginan Benar, iblis itu membunuh manusia. Benar, Bang, benar. Nah, terus ketika terjadi pembunuhan Yesus, siapa yang menikmati hasilnya? Nah, itu kan Yesua menyatakan juga langsung dalam Matius 26:28. Darah Memang perjanjian. jujur itu pahit, Bang. Enggak, benar-benar darah perjanjian. Jadi memang betul, saya jawab ya, saya jawab lugas ya. Kristen yang menikmati. Semua Kristen menikmati. Kristen menikmati. Hasil pembunuhan. Berarti Kristen menikmati hasil kejahatan dari perbuatan kejahatan dari Yahudi, orang-orang Yahudi, benar? Betul sekali. Betul kan? Tepuk tangan sudah selesai. Jadi Sudah benar kan? selesai. Kristen mati dan bangkit kan? Yesua Sudah selesai. Udah selesai. Iya, Berarti benar, kan? intinya, udah selesai. Berarti intinya Kristen bukan ajaran kasih ya. Loh, ini apalagi nggak nyambung kok itu pertanyaannya. Cani, Nyambung pertanyaannya. Cani, bisa tidak kamu baca Ulangan 27, 25 Oke. sampai 26. Ulangan Oke. 27 Ulangan nomor 27. 25 sampai 26. Oke, Ulangan 27. Nomor 25 sampai 26. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini, dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Betul. Siapa yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Ini ya, apa namanya, yang berkhianat itu, murid. Siapa? Kristen dan Siapa?
Murid. Siapa? Ya, Yudas. 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 Berarti yang terkutuk siapa? Yudas. ITG Yudas, berarti- yang terkutuk. ITG. Berarti di Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa itu namanya? Di Galatia berapa? Galatia 3:13. Galatia ini kan tulisan Paulus ya. Iya, tulisan Paulus. Tidak boleh kamu tolak karena kamu ingin Yesus mati. Karena yang mengatakan Yesus mati cuma Paulus yang terkutuk. Paulus menyatakan Yesus mati terkutuk. Itu Paulus yang menyatakan. Tapi Yesus Iya, kalau kamu mengimani kalau Yesus harus mati, Yesus harus mati terkutuk, sampaikan berarti ke kamu saya. mengimani surat Paulus. Oke, gini. Tidak boleh kamu Sampaikan ke menolak. saya. Oke, Yesua menyatakan langsung bahwa aku mati terkutuk. Ada nggak? Yesua menyatakan langsung ya bahwa aku mati terkutuk. Tidak ada. Nah, berarti enggak dong. Itu kan pernyataan Paulus. Iya, berarti terus kenapa kamu menerima dia harus mati? Sementara Paulus yang mengatakan dia mati. Loh, bukan Emang menerima. ada Yosua mengatakan dia mati? Memang dia mati Ya. mati disalib dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Itu sejarah itu kebenaran loh, Bang. Itu di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, atas matinya Yesus di kayu salib menjadi Tuhan dan Kristus. Kau berubah lagi. Itu Paulus. Ya Paulus, makanya itu Paulus yang menyatakan. Bukan Yesus langsung. Kalau Yesus menyatakan langsung. Kalau kamu tidak mengimani, kalau kamu tidak mengimani surat-surat Paulus, Tidak. itu Saya berarti kamu tidak harus mengimani bahwa Yesus itu tersalib terkutuk. Tidak boleh. Karena yang mengatakan Yesus tersalib terkutuk itu cuma Paulus. Ya, makanya saya bilang saya tidak mengimani pernyataan Paulus yang kontradiktif. Itu titik, Bang. Saya sebagai pribadi ya, saya mengimani apa yang Yesus katakan langsung. Yesus nyatakan langsung, itulah yang saya imani. Yesus Begitu, Bang. nyatakan langsung di mana kalau dia mati terkutuk. Ada Tidak tidak? ada kan? Terus kenapa kamu mengimani dia mati? Apakah Yosua mengatakan dia mati? Loh, itu tadi yang kita baca dari tadi kan tuh proses penyalipan Oke. Yesua sampai dia Dia bangkit. mati di mana? Dia mati di mana? Kayu salib. Kayu salib. Yang mengatakan dia mati di kayu salib siapa? Aduh, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua kan cerita mengenai itu, Bang. Coba baca semua cerita mengenai itu. Sembarang kau itu. Oke, Coba sekarang kamu gini. baca. Coba begini, kalau kamu mengatakan bahwa dia mati di kayu salib, berarti konsekuensi yang kamu terima Elohim mengutuk Yesua. Begitu? Ya enggak dong. Kenapa Elohim kalau jadi enggak, mengutuk Yesua? oke. Tidak Baca ada pernyataan Ulangan Elohim 21. mengutuk Yesua. Iya, Tidak ada oke. pernyataan Elohim mengutuk Oke. Yesua ya. Jangan Nanti ditambah, saya Bang. kasih, mau saya kasih dalilnya. Mau saya kasih coba. dalilnya. Oke. Coba kasih. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 21 Nomor 22 sampai 23. 22 sampai 23. 22. Penguburan orang yang dihukum mati ya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan malam pada tiang itu, harusnya kau menguburkan dia. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Yesus tergantung tidak? Janganlah kau menajiskan tanah. Ya, Yesus memang disalib. Betul. Kan? Yesus tergantung tidak? Betul. Tergantung. Siapa mengutuk orang yang digantung? Loh, ini kan baca di atas itu. Berarti Bapak kutuk anak. Kenapa sih kalian tidak mau menerima sih? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Untuk mendapatkan Benar. hidup yang kekal itu, dengar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu mudah. Taati segala perintah-perintah Yesus itu. Taati segala ajaran-ajaran Yesus itu. Yohanes 12, 49 sampai 50. Coba kamu baca. Oke, Bang. Jadi Gini, untuk Bang. masuk Dengar. untuk masuk ke dalam hidup yang kekal itu bukan dengan terjadi penebusan dosa, bunuh ini, bunuh itu, tidak. Taati segala perintah-perintah Elohim yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes Betul. 12, 29 sampai 50. Ya, benar. Iya. Itu selesai. Dia tidak mati, dia diselamatkan kok.
Bagaimana kamu ini? Oke Bang. Kamu Oke tahu, Bang, dengar Bang ya. Dengar. Sabar ya. Nah, oke Coba lanjut. di Matius berapa itu yang kain lenan ya Bang Salya? Lupa saya itu. Yang kain lenan itu ada seorang muda tuh. Sebelum itu aja Bang, saya nyatakan sekali lagi yang sudah saya nyatakan sebelumnya, nggak berubah. Bahwa kematian Yesua itu bagian dari proses mesianik, tugas pengutusan sebagai Mesias yang diutus, yang diurapi oleh Elohim. Tidak ada dalilnya itu Bang. Masa Anda berbicara tanpa dalil? Loh, bukan dalil, itu cerita yang lengkap dijelaskan dalam Matius sampai Yohanes. Berbicara masalah agama kita butuh dalil Bang. Oke. Yesua kenapa nggak kalian percaya bahwa dia disalibkan dan mati? Markus 14:52. Markus 14, coba kamu baca Markus 14 51 sampai 52. Yohanes 13 juga. Markus 14 baca dari 50 sampai 52. Coba kamu Ada baca. seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Dari 50, 51, Lalu semua 52. murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke, Siapa gimana? seorang muda itu yang memakai kain lenan yang lepaskan dan lari telanjang? Siapa seorang muda itu? Nggak tahu. Baca Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesua dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayo, selain Yesua siapa lagi pakai kain lenan di dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Loh, ini Bang, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Kain lenan yang dipakai Yesua diikatkan pada pinggangnya. Lanjut saya mau pakai air gelong dulu. Itu dipakai sebagai jubah. Beda dong. Bang, itu Bang, kisahnya Bang ketika Yesus memikul salib Bang. Lalu digantikan, baru sampai kisahnya itu memakai kain lenan itu Bang. Berarti yang di salib ini yang menggantikan Yesus memikul kayu. Ternyata Yesus dalam cerita di situ, Yesus kabur tidak memakai sehelai kain lagi, telanjang. Oke, jelaskan di mana tertulis Yesus Silakan kabur. Pak Papi. Ini Enggak, kalian ini sabar Bang. Kalau baca itu dari atas Bang. Oke, Gini loh, gini, izin ya. Gimana? Oke, Coba kita jelaskan. coba buka dari Markus 14:46. Jadi yang kalian jelaskan ini nggak ada penjelasannya juga di dalam Alkitab. Iya, makanya jadi misteri kan? Coba. Iya, makanya kalian menyimpulkan hal yang tidak dijelaskan. Jadi kan Enggak, sama aja. Kan kita nanya Bang. Coba Abang baca dulu. Ya. Di Markus ini ada kejanggalan sebenarnya di sini. Coba baca Nggak dari masalah. Markus 14:45 dulu Bang. Coba. 45 ya. Ya, baca sampai ke bawah. Bentar. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesua dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Terus lanjut. mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Oke, ditangkap Maka ya. mereka memegang Yesua Sabar. dan menangkap. Sabar Udah. dulu. Di Markus 14:46, Yesus sudah ditangkap, betul? Ya, betul. Oke, lanjut baca. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Oh, ini yang Yesua sambung lagi telinganya nih. Dan Yesua kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Elohim. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Oke. Apa itu maksudnya? 50 baca aja tuh terus. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesua dan melarikan Oke. diri. Murid-murid sudah lari semua ya, betul? Ya. Oke. Pertanyaannya Bang, siapa laki-laki yang lari dengan telanjang yang mau ditangkap? Sementara target sudah ditangkap. Di mana laki-laki telanjang mau ditangkap itu di mana, Bang? Nah ini ada seorang muda yang lari itu hanya memakai selai kain lenan, menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Siapa yang mau menangkap ini?
tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, Nggak siapa tahu. laki-laki ini? Nah, itu bang. Jadi siapa? Nah, silakan Anda jawabannya. Apa urgennya? Sabar dulu bang. Pertanyaannya kan timbul. Apa urgennya laki-laki ini mau ditangkap? Sementara target sudah ditangkap di 46 tadi. Target sudah ditangkap. Nah, pertanyaannya di sini, apa urgennya seorang laki-laki yang berkain lenan itu lari Oke. melepaskan kain lenannya? Apa urgennya? Nah, artinya begini, penulisan ini dia menulis apa adanya, Bang ya, benar nggak? Apa adanya. Ah, itu kan asumsi. Iya, karena dia tulis ini, artinya dia tulis apa adanya, apa yang dia lihat di situ dia tulis. Maka di situ ada 2 orang, satu Tidak pakai. ada, Markus sudah lari bang, semua murid sudah lari, 12 Ya, tapi ini sudah lari. Nah, tapi sini bilang ada seorang muda yang pada waktu itu Nah, siapa yang mengatakan ini? memakai sehelai kain lenan dan menutup badannya, artinya kain itu Oke. jadi baju ya. Sabar bang, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Betul. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya, lari dengan kain. Ini siapa yang ngomong ini? Ini Markus lah. Ini kan Markus sudah lari di atas, udah lari. Kalian detail sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Iya memang begitu bang. Uniknya ini cerita Artinya ini. begini. Markus menulis itu atas dasar kenyataan lapangan ya. Walaupun dia lari, mungkin begini, dia lari. Kita berasumsi karena Anda itu berasumsi toh mengenai seorang pemuda ini kan. Benar nggak? Nah, Markus lari semua. Tapi mereka pada saat lari mereka tahu itu ada 2 orang. Dari Satu mana dia pulang. tahu orang lari? Gimana sih abang ini? Ya bisa aja saya lari dari situ kan, saya sebelum lari kan saya lihat, oh ternyata yang tinggal itu ada 2 orang. Ya. Gak bisa. Satu seorang muda. Kecuali murid-murid itu lari di belakangan. Ini udah lari duluan semua. Dia waktu Yesus ditangkap. Ya udah, saya nggak bisa jawab. Ya kan murid-murid kabur semua. Ya udah, saya nggak bisa jawab. Kabur. Tulisan itu Bisa begitu ya? di sini. Tulisan tulisan ini apa adanya begitu ya. Saya nggak bisa jawab. Oke, gimana Bang? Uniknya di sini lagi bang. Uniknya lagi di sini ya. Nggak apa-apa, Di Markus lanjut. 14:43 ya. Oke. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan. Nah ini serombongan, ini orang kampung ini bang, ya kan? Orang yang membawa pedang pentung disuruh oleh imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Oke, orang kampung ini kenal tidak sama Yesus ini? Kenal, kayaknya pasti kenal lah. Pasti kenal karena sudah terkenal ya. Artinya Yesus Oke, sudah dikenal. terkenal. Baik. Lalu di 44 orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada orang yang akan kucium. Ini Yudas yang berkata, orang yang akan kucium itulah dia. Nah, kenapa Yudas memberikan tanda lagi sementara ini orang-orang sudah tahu? Ngapain lagi ngasih tanda cium-cium? Ayo. Berarti Yesus ini nggak terkenal. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Berarti orang kampung nggak kenal, atau orang-orang ini bukan dari Yerusalem, orang sewaan dari luar lah. Artinya dia harus diberi tanda. Kita berasumsi Betul nggak, berarti ya. Oke, kita berasumsi aja. Iya, ini kan kita olah TKP. Ini kan olah Iya, TKP kita bang ya, berasumsi, olah berasumsi kejadian. berarti. Oke, kita berasumsi ya. Ini tulisan Lukas, kita berasumsi ya. Artinya begini, Yudas memastikan Yesua itu yang mana, benar gak? Yudas memastikan, karena dia murid kan, benar gak Bang? Yudas kan murid. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus Gini, Bang. dan berkata, Rabi, lalu ia mencium dia. Nah, misalkan gini, saya nggak kenal sama abang ini yang ngomong ini, terus saya mau nangkap nih. Terus untuk membuktikan bahwa ini abang yang mau saya tangkap, saya kan bisa saya percaya kepada muridnya abang. Nanti muridnya abang bilang, nanti saya cium dia ya, abang ini yang mau kau tangkap. Nah itulah dia. Kan bisa aja begitu. Itu asumsi toh. Aku memastikan bahwa Yesua betullah Yesua yang akan ditangkap. Begitu Bang.
Enggak gini, kain lenan itu bercerita tentang di mana kain lenan itu? Yang ketika dia pakai kain lenan. Coba begini. Abang jelasin. Perjamuan itu kan sudah mau proses penangkapan itu kan. Kapan? Dia memakai kain lenan gitu loh. Nah, tapi Waktu diikat ya. perjamuan itu diikat, ya kan? Kalau yang Satu-satunya ditangkap toko, sabar bang. Sebagai jubah. Satu-satunya karakter Anda pemain Betul, yang kita utama, tahu. sabar dulu bang. Ya, Bible ini kan kayak cerita bang. Betul, Jadi betul. untuk menonjolkan satu orang karakter tokoh utama, dia harus memakai tanda. Contoh Wiro Sableng, ya Wiro Sableng ini ada ikat kepalanya, yang lain pemain nggak ada, cuman dia aja. Dia memakai apa itu kapak, ya kan? Apa yang 212 itu kan? Apa itu 212? Dia memakai kapak. Berarti semua yang bermain di situ tidak ada yang pakai kapak itu. Nah, sama di Bible bang. Satu-satunya orang yang memakai kain lenan itu adalah Yesus. Nggak boleh, nanti tabrakan cerita. Gitu. Makanya yang menjadi pertanyaan, siapakah laki-laki yang lari dengan telanjang, yang berkain lenan? Oke. Sederhana itu bang. Oke, saya nggak bisa jawab bang. Saya nggak bisa jawab. Bisa. Memang Bisa bang. saja dia, gini bang ya, dari pemahaman saya tentang Torah, bisa saja dia Melkisedek. Hah? Melkisedek? Bisa, Dari mana pula ada Melkisedek situ bang? bisa saja. Makanya saya bilang, bisa saja kan. Saya kan berasumsi juga. Ya siap. Bisa saja, kan mungkin menurut dia gitu, bisa aja. Bisa saja, makanya saya bilang bisa Melkisedek. saja. Bisa saja Suka-suka Melkisedek. lu lah. Ya Loh, suka-suka lu lah bang, ya kan? Gini, Tapi Bang. tapi Melkisedek heran. ini. Tapi Satu-satunya begini Bang manusia Chan. yang melihat Bang seluruh Chan. kejadian dunia ini. Kejadian penting ya. Tapi kejadian waktu penting. penangkapan saja itu berbeda-beda caranya loh. Padahal kalau mau dibilang penulisan para murid-murid itu kan diurapi oleh Roh Kudus kan, diilhami oleh Roh Kudus Iya. kan. Tapi penulisannya kok berbeda-beda. Coba kamu baca Yohanes 14 dari 1 sampai 6. Dibaca, maksudnya Yohanes 14. Yohanes Atau 18 1 sampai 6. Yohanes 18. 20 mungkin Bang Loding. 1 sampai 6. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dia masuk taman itu bersama dengan muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dan dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dan dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesua yang tahu semuanya akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesua dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Oke bang, Nah, gimana bang? Coba. Di ayat 1 tadi yang Papi Gembala kasih, Yudas mengatakan kepada orang itu, orang yang aku cium itu, maka dia itulah kamu tangkap. Benar tidak? Benar kan? Betul. Nah, Yang tetapi tadi. di ayat ini tidak ada narasi Yudas mencium Yesus. Bahkan Yudas yang berada di situ tidak kenal dia. Sehingga mereka bertanya, Yesus bertanya kan, Yesua bertanya, siapa yang kalian cari? Maka orang-orang itu mengatakan, Iya. Yesus dari Nazaret. Maka apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang berdiri di situ juga ketika Bersama-sama. mendengar hal itu mereka kaget jatuh kan? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu Yudas itu. Coba. Terlempar semua. Disumpahkan itu, Yudas aja nggak tahu kok mukanya. Iya. itu Yudas baru saja kagak penangkapan. tahu. Itu baru penangkapan, belum penyaliban. Lucu Ada ayat yang itu, jam Bang. 12, Lucu itu, ada Bang. yang jam 3, ada yang jam 9. Ya Atau sekarang bang satu buka nih ya. Bang, atau bang buka di Tulisannya apa? tidak sama persis. Itu Iya, tulisannya nggak sama. Nah, abang buka di Lukas 22 bang, 69 bang. Nah, Gimana? Lukas 22 69. Di situ ada yang berbicara dan ada yang diselamatkan. Berarti ada berapa Yesus di situ bang? Di situ bang. Lukas 22. 69.
Ada. Nah, coba. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Itu yang berbicara siapa, Bang? Mulai sekarang kita lihat Yesus di hadapan mahkamah. Oh ya, Yesus di hadapan mahkamah agung. Oke, yang berbicara situ siapa? Yang diyakini. Yesus. Nah, yang duduk di sebelah kanan Allah mulai hari itu siapa? Mulai Jangan sekarang. keroyokan dong. masa keroyokan deh. Bentar. Itu bukan keroyokan ITG. Kan bentar lagi poinnya ada apa? Jangan, kasihan saya dengan saudara saya dikeroyok. Enggak dikeroyok. Ini kita dalam Iya, makanya saya datang, saya naik, saya harus naik. Oke, jawab. Siapa laki-laki yang lari dengan telanjang bijinya kemana-mana? Silakan. Iya, itu seorang yang muda, seorang muda, bukan Yesus. Siapa itu? Siapa? Nggak baca, coba ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia, yaitu orang muda itu, seorang muda tadi melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kan bukan Yesus. Siapa nama? Oh, Siapa itu nama nggak yang penting. lari dengan telanjang Nggak bijinya penting. kemana-mana? Silakan. Enggak penting. Oh, Nggak penting ini. itu. Karena ditulis. Enggak Karena dong. ditulis. Ya, Kalau penting pasti ditulis. Kalau Kalau penting tidak hanya penting, sekilas ngapain saja. ditulis? Loh, ini Ngapain buktinya ditulis? seorang muda kan itu sudah menjelaskan. Ayo, Kalau Papi tidak Gembala- penting, ngapain ditulis? tadi Papi Gembala sudah seuzon mengatakan itu Yesus, padahal itu seorang Saya muda. tidak bertanya Yesus, saya tidak menjelaskan. Betul nggak Bang Skeni? Saya cuma bertanya. Siapa Iya. seorang muda yang lari dengan telanjang bijinya kemana-mana? Iya, nanti begini, Bang Papi nanti begini. Pada Tapi bukan waktu nanti Yesus kita ya. Jawabannya pada nggak tahu waktu tuh nanti bukan Bilang begini, aja Bang nggak Papi. tahu, jujur Bang Skeni. Papi, Ngapain Bang sih? Papi, nanti Tapi bukan nanti kan Yesus, kita, aduh, hai, begini maksud saya, Bang Papi kan pengen bertanya siapa namanya kan? Hmm. Nanti kita ketemu di akhirat, ya. Nanti kan kita menghadap pengadilan Allah. Sabar dulu. Jauhan. Kita menghadap pengadilan Allah, ya, penghakiman di akhirat nanti. Kita tanya sama-sama siapa orang muda ini. Setuju? Setuju, Bang Papi? Enggak lah, ngapain? Bagaimana aku mau ketemu satu di neraka, satu di surga? Jauh berbeda. Belum. Kita sekarang ini belum ke surga, masih nanti menghadapi penghakiman. Nanti kan Yesus datang itu menghakimi, memisahkan domba dengan kambing. Sabar dulu, slow, masih bisa ada kesempatan kita bertanya nanti. Tenang, slow. Melkisedek itu. Ngeri ya. Jangan itu bukan bro, itu bukan Melkisedek. Bukan. Dirinya Papi. Inilah bentuk dirinya orang Kristen. Mereka Begini, Bang. dikatakan domba binatang, saudaraku. binatang Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan binatang murung berpati. Kalau- dikatakan domba, semua sebab binatang. Makanya dia tadi mengambil perumpamaan, dipisahkan domba sama kambing. Loh, kan memang begitu, ayatnya memang begitu katanya. Domba dan kambing itu menggambarkan begini, domba itu pengikut Yesus, yang kambing itu yang tidak mengikut Yesus, itu maksudnya. Tahu yang kambing. Abah, kambing. Berarti kau anggap orang-orang Yahudi kambing. Oke. Aneh. Masa Saya orang Yahudi paham bilang itu, kambing? Bang. Saya paham itu, Bang Prabowo. Dan Yang dimaksud kambing di situ orang yang menyembah kepada Allah. Yang tidak dikenali oleh Yesus, yang tidak pernah menyembah kepada Allah. Itu nanti saya buka sementara makan saya nekal lagi dia. Oke, lanjut, Bang. Tadi Yang tadi mau di bawah ada Elia Miring minta naik, Elia Miron miring. Kok nggak ada lagi ya? Kenapa tiba-tiba nggak ada? Ibu jangan menghina lah. Nama kalau yang namanya Banyak istilahnya tuh nggak paham saya. Nggak banyak banget istilahnya dia. Lanjut. Terus Bang Papi tadi lanjut lagi. Jadi memang Lanjut, Sken. berbeda ya penulisan Iya, iya. antara Yohanes dan Matius itu mengenai pada saat penangkapan itu memang Berbeda, Saya akui. abangku. Saya akui, Berbeda. Contoh ini ya, berbeda ya. Contoh ini, Bang. Abang coba buka apa? Oke, abang buka. Abang buka ini dah. Berbeda banget gitu loh.
Sabar, kita buka ya. Tapi enggak, intinya satu, tetapi sebenarnya penangkapan Yesua. Coba abang buka Markus. Abang coba buka Markus 15:25. Coba. Markus 15. Bukalah Markus 15:25. 25 ya. 15:25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Hari jam 9. Ketika ia disalibkan. Jam berapa disalib, Bang? Jam 9 di sini dibilang. Jam 9 ya. Oke, abang buka lagi. Yohanes 19:14. Yohanes 9. Yohanes 19:14. 19. Dia belum briefing itu. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Jam 12. Jam 12, Yesus masih di mana ini? Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Kira-kira jam 12. Ya pada saat di hadapan Abang baca dari 13. Baca 13 dulu. Oke. Baca 13 dulu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesua keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Oke. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Jadi ini jam 12 di hadapan Pilatus, Bang. Betul ya? Siapa yang disalib jam 9 tadi? Tadi spot itu Guru Sirilis. Siapa yang disalib jam 9? Tadi di mana itu? Di Markus ya? Iya. Coba baca lagi. Tadi kan sepotong itu, Bang. Markus berapa tadi? Markus 14, 15:25. Abang baca dari atas. Abang baca aja dari dari mana ini? Dari 22 lah. Yesua disalibkan ya. Mereka membawa Yesua ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyelipkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut jam berapa disalib? Hari jam 9. Jam 9. Siapa tadi yang ada di persidangan masih jam 12 siapa? Yesua. Yang mana yang Anda mesiaskan? Ayo. Kok ini enggak maksud dimesiaskan? Ini kan disalibkan jam 9, tapi tadi di hadapan siapa? Pilatus ya? Mahkamah Agama. Di hadapan Pilatus jam 12. Ya itu pernyataan mereka begitu. Mungkin gini aja Bang bilang Bang, mungkin jam di sana tuh dari jam 12 dulu baru jam 9 biar dapat. Bisa jadi kalau 2 kali disalib. Bisa. Ketika di Markus disalib dulu dia jam 12 disalib dulu, baru diturunkan ke persidangan, baru dibawa lagi, itu boleh. Nah, di proses sabar Bang, di proses Yohanes jam 12 kurang lebih dia masih di persidangan, oke? Ada proses di situ menuju ke Golgota. Oke Bang, proses. Penjelasan saya. Ini saya nyatakan ini pembenaran penjelasan saya, tapi saya nggak tahu jawaban pastinya. Bisa saja jam 12 itu hari sebelumnya. Ngerti nggak Bang? Berarti 2 kali penyaliban. Jam 9. Kok 2 kali? Hari sebelumnya jam 12 disidangkan, baru disalibkan jam 9. 12 itu hari Paskah loh Bang. Hari Paskah. Makanya diturunkan ke jamnya itu tidak boleh dilewat maghrib karena waktu mau hari Paskah. Nggak boleh lewat jam 3. Nggak boleh. Artinya begini. Jamnya balik gitu. Jam 12 dulu baru ke jam 9 gitu Yahudi. Masa mundur? Ada. Hari Paskah bisa aja. Sebentar. Yang tadi Yohanes berapa Bang? 19:14. 19:14. Itu penjelasannya gimana tadi ya? 14. Hari itu adalah persiapan Paskah. Kira-kira jam 12.
Berarti ini bisa hari. Ya saya nggak Itu tahu. hari Minggu. Persiapan. Jawabannya mau tahu nggak jawabannya bang? Segini. Saya kasih tahu. Kan persiapan Paskah. Nggak, abang mau tahu nggak jawabannya bang? Supaya Bilang nggak cari aja, aja. bilang aja yang mau jawabannya Hari gitu. Paskah. mau jawabannya nggak bang? Iya, gimana jawabannya? Jawabannya asyhadu, Enggak lah. asyhadu. Aku kan pelaku, aku kan pelaku dari Kristen. Pemahaman aku bang, pemahaman aku tuh hari Nggak bisa, Paskah, Bang. asal. Sebelum hari Paskah bang, berarti itu pukul jam 12 kan dikatakan tadi pukul jam 12 berarti hari Jumat. Nah Paskah mereka tuh hari Sabtu, orang Yahudi. Nah kalau abang bilang di Paskah dulu mereka di apa namanya, Yesusnya dihakimi di Mahkamah Agama, lantas penyaliban itu kapan lagi? Terus bangkitnya Yesus kapan lagi menurut iman Kristen? Kan nggak nyambung. Oke. Di Paskah dulu baru Ya udah, nggak. kembali ke hari Kamis, kan nggak nyambung. Iya. Kamis dulu baru Ya, saya Jumat. bacakan. Ya, saya Ya, bacakan sebelum dari- dibacakan saya mau protes dulu Pak Lopo ini. Aneh-aneh dia, asyhadu. Barang langka dia asyadukan. Ini langka loh barang. Oke, ini. Izin sapa sebentar ya. Saya baca Assalamualaikum ayat Bang yang- Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bunda, tadi Dewan meninggalkan podium dulu karena barusan ada janji makan siang sama Luna Maya di Warteg Bahari. Iyalah ya, Yang ya di mana? gimana ya, Luna Maya ya kan. Ya udah lanjut Ya, diskusi. yang Lanjut. yang Jadi ya, yang saya di mana? baca Yang di dari Tebet. ayat langsung ya. Warmo Baca yang dari di ayat Tebet. langsung. Saya baca dari ayatnya langsung ya. Yohanes baca. 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, bukan hari Paskah. Hari persiapan Paskah berarti sebelum hari Sabtu. Entah hari apa kita nggak tau. Begitu Bang. Berarti dua Jadi kali bisa- penyaliban. Dua kali. Bukan, bisa saja yang jam 12 ini hari sebelum jam 9 pagi ini. Hari sebelumnya di jam 12. Jadi jam 9 Bang. pagi disalib. Saudaraku, kalau abang runut baca di Lukas, ya kan? Jadi di jam 12 itu masih di persidangan, oke? Berarti ada proses dari persidangan ke Golgota, oke? Betul. Nah di sini ada proses, berarti penyaliban menurut di Lukas itu malah jam 12 malah ada proses sampai jam 3. Nah jam 3 inilah dimulai penyaliban. Gitu Bang. Nah bagaimana mungkin ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 3. Yang mana yang Anda pilih nih? Terserah pilihan Anda. Mau yang jam 9 apa jam 3? Saya nggak tahu ya ini penulisan ini. Tapi memang ya dia tidak bisa. Artinya begini, pengertiannya begini. Proses itu tetap berdasarkan waktu ya, betul. Tetapi penjelasan waktunya ini pun nggak jelas, dijelaskan antara Yohanes dan Lukas juga. Hari itu hari apa? Nggak jelas, hanya jamnya aja. Berarti nggak jelas Bible ya? Berarti nggak jelas Bible kan? Nah itu kan terjemahannya. Itu terjemahannya. ITG di bawah, nggak marah-marah dia ITG di bawah. Jadi proses penyaliban itu dari penjelasan ini memang betul terjadi, tetapi masalah prosesnya timelinenya itu kapan kan nggak dijelaskan harinya, hanya dibilang jam. Bang. Jadi jamnya bisa kapan aja. Bang, buka Matius 27:46. Oke. Matius 27:46. Itu dia panggil kakeknya Pak Lopo. Ya. Kakek, mengapa kau tinggalkan aku? Kira-kira jam 3 berseluruh Yesua dengan suara nyaring, Eli lama sabachthani. Ya, Siapa yang itu? Berarti jam 3 kan? Betul. Ah, Mulai dari siapa jam yang- 12 ke 8 Siapa yang disalib jam 9? Jawabannya adalah asyhadu. Oke. Itu jawabannya Bang. Janganlah, barang lagi langka. Mana sih? Berarti Gitu, timeline-nya ini ada yang salah ini. Artinya dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ada yang salah. Enggak. Ini dari originalnya Bang. Abang buka aja dari originalnya. Jadi gini Bang, kalau buka kan itu coba kita buka di King James aja. King James, ya kan? King James version. ITG di bawah, mengkeroyok.
Itulah perasaannya Yesus pada saat itu. Kasihan dia. Jadi gini ya, Makanya kalau dikeroyok ya jangan sakit hati lah. Yesus Yesus memang dulu dikeroyok. dikeroyok dulu. Pakai tombak lagi, bayangin itu tangan kosong pakai tombak mereka, bayangin. jadi Kita penjelasan lanjut dulu, kita bahwa lanjut dulu. Yesua itu mengalami penyaliban itu sudah jelas ya. Artinya dari tadi kita bahas sudah jelas Yesua mengalami penyaliban. Masalah timelinenya itu berantakan itu ya nggak tahu lah penerjemahannya ini juga. Artinya Oke. abangku, kitab Anda itu kitab yang tidak bisa dipegang. Kemurnian kitab ini bang, kewahyuannya ini kan teman-teman bilang bahwa Bible ini adalah firman Tuhan. Bagaimana mungkin firman Tuhan bisa berselisih? Nah kalau abang mau baca sebenarnya buka di King James kan, and about the nine horse Jesus cried of with a old voice, ya kan, Eli Eli. Jadi Iya. sama, abang bawa nanti ke Textus sama bang. Ah, itu memang harus dibuka. ada asumsi bang. Markus pakai waktu Yahudi, waktu Yerusalem Yahudi kan. Ada yang bilang Yohanes pakai waktu Roma. Nah, selisih antara Roma dengan Yerusalem itu cuma 1 jam. Selisih waktu. Gimana bisa ketemunya? Nah itu saya nggak bisa jawab Pak. Bang. Itu saya nggak bisa Ya, jawab. Terus terang. Nah, Jadi gini Bang. cara jadi kita cara simpulkan. menjawabnya gampang bang. Asyhadu. Nggak bisa. banyak kejanggalan. Nanti kita bukalah satu-satu kan. Oke. Jadi gini, kesimpulannya memang bahwa Yesua mengalami penyaliban itu ya, itu memang sudah dalam sejarah pun itu sudah dijelaskan sangat. Betul lah kata Al-Quran bang, mereka dalam keraguan tentang siapakah yang disalibkan itu. Abang aja udah ragu-ragu kok. Nah, kalau abang mau jujur, ya coba buka kitab Yahudi bang. Penjelasannya tidak terjawab, penjelasan keraguannya itu nggak terjawab. Oke. Buka kitab Yahudi, Yesus itu dirajam dan dilempari batu. Ini orang-orang yang berada di lokasi situ yang mengatakan itu bang. Sementara datang kitab Anda yang berasal dari Yunani menceritakan Yesus disalib. Nah, orang Yahudi mengatakan Yesus itu dirajam, dilempari batu, digantung di pohon. Kitab apa itu? Kasih tahu nggak ya? Dari Torah ya. Bukan dari Torah. Kasih tahu nggak ya? Sanhedrin bang, itu dari Sanhedrin 43a. Sanhedrin. Nantilah kalau lebih dalam. Ginting. Ginting 43A. Gitin Sanhedrin. 43a. Talmud. Oh. Ya jadi persepsinya berbeda jadi memang. Iya, makanya. Persepsi penyaliban itu berbeda. Ya, jadi gitu Bang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya memang Yesua mengalami itu penyaliban dan itu memang dalam sejarah. Tetapi penjelasannya memang amburadul ya. Mesti saya akui amburadul. Makanya Penjelasan. kata Al-Quran tadi disampaikan Bang Papi Gembala kan, bahwasannya kalian itu dalam keraguan-raguan. Nah, di mana dalam keraguan-raguan? Abang bukalah tadi dalam Lukas 22:69 tadi. Ada yang disalib, ada yang naik kerangkat ke langit, dan ada yang dihakimi. Kan sama-sama Yesus namanya. Coba baca ulang, sama dari perikop deh, nggak apa-apa dari perikop. Bacalah. Ada 2 Yesus di situ. Makanya kalau abang mengatakan Yesus yang disalibkan itu adalah anak Maria asli, lantas siapa yang naik ke langit gitu? Coba baca. Di mana? Lukas 22:69 atau dari perikopnya nggak apa-apa. Kita tahu orang yang bersalah itu tidak mungkin didengarkan oleh hakim kan? Iya nggak sih? 9:69. Jadi gini Bang ya, saya jelaskan Baca dulu, jangan dijelaskan, baca dulu. Sekarang anak manusia sudah duduk di kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya yang dihakimi siapa namanya? Nah, itu Yesua. Nah, yang naik ke langit anak manusia itu siapa namanya? Yesua juga. Berarti ada berapa Yesua? Lah, tetap satu lah. Loh. Enggak 2. Coba lagi pelan-pelan Bang. Kan katanya mulai hari ini anak manusia itu kan Yesus.